Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita boleh bertemu dalam Renungan 79, di mana kita akan diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-50. Kitab Yeremia pasal yang ke-50, ayat yang ke-33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah betapa hebat, betapa kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu bukan suatu kata yang asing bagi setiap kehidupan kita. Kata betapa. Kata betapa ini sering dipakai atau digunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Biasanya untuk mengungkapkan sesuatu hal sebagai rasa kagum kepada sesuatu. Contohnya, betapa indah lukisan itu, betapa indah, betapa megah bangunan itu, betapa bahagianya keluarga itu. Jadi kata betapa ini sering digunakan oleh orang untuk mengungkapkan sesuatu sebagai rasa kagum. Dan di pasal yang ke-50 ini kita akan sama-sama melihat betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Pasal 50 ini merupakan nubuat penghukuman atas suatu bangsa yang besar, yaitu Babel. Babel merupakan salah satu bangsa yang pernah mencerai-beraikan bangsa Israel. Bahkan kalau kita baca di pasal 50 ini ada ayat yang mengatakan bahwa Allah menggambarkan bangsa Israel ini seperti kawanan domba yang tercerai-berai oleh singa-singa. Bangsa-bangsa yang pernah memerangi bangsa Israel itu seperti singa-singa, dan bangsa Israel Tuhan gambarkan sebagai kawanan domba yang tercerai-berai. Salah satunya Babel ini pernah melawan bangsa Israel, dan Tuhan katakan Allah menggambarkan bahwa bangsa Israel ini sebagai seperti kawanan domba yang tercerai-berai oleh singa-singa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentang bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa kepunyaan Allah. Bangsa yang dikasih oleh Allah. Meskipun tidak jarang kehidupan mereka menyakiti hati Tuhan. Banyak hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi firman Tuhan beberapa ayat menjelaskan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa kepunyaan Allah. Bangsa yang dikasihi oleh Allah. Allah ingin selalu menunjukkan betapa hebat, betapa kuat dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan ingin menunjukkan betapa hebat, betapa kuat Allah bagi bangsa Israel. Di pasal yang ke-50 ini, ayat yang sudah kita baca, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hebat dan kuat. Dengan tetap menunjukkan bahwa Dia adalah penebus bagi bangsa Israel. Dia adalah Allah penebus. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-14, Yesaya 43 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Dalam ayat ini menyatakan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Allah menunjukkan
Dia adalah penebus Israel. Ia yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dari awal kisah bangsa Israel, Allah telah menunjukkan bahwa Dia Allah penebus bagi bangsa Israel. Tuhan Allah yang telah membebaskan mereka dari bangsa Mesir, dari perbudakan, dari penderitaan, dari tekanan. Dan sekarang Dia tetap menunjukkan bahwa Dia adalah Allah penebus bagi bangsa Israel yang membebaskan mereka dulu dan bahkan sampai sekarang. Allah ingin menyatakan bahwa Aku adalah penebusmu. Aku akan membebaskan kamu. Aku akan melepaskan kamu dari bangsa yang telah menawan engkau, telah melawan engkau. Tuhan Allah ingin menunjukkan betapa hebat, betapa kuat dalam kehidupan bangsa Israel dengan menunjukkan bahwa Dia adalah penebus yang kuat. Dia adalah penebus bangsa Israel. Dia juga Allah penebus yang kuat. Bangsa Babel adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa Dia Allah penebus bangsa Israel yang jauh lebih kuat untuk kehidupan bangsa Israel. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Keluaran 15 ayat yang ke-13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ada satu kata di sini menyatakan dengan kekuatanmu. Allah telah menjadi penebus bagi bangsa Israel. Dengan kekuatannya Dia yang membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan dalam padang gurun, Tuhan dengan kekuatannya tetap membimbing, tetap menuntun, tetap memelihara, tetap melindungi bangsa Israel. Betapa Allah ingin selalu menunjukkan kehebatannya, kekuatannya, kasihnya, kuasanya bagi bangsa Israel. Dari awal Allah telah menunjukkan pribadinya, betapa hebat, betapa kuat, betapa kasihnya yang besar, kuasanya yang besar untuk bangsa Israel. Dan Allah ingin tetap menunjukkan itu kepada bangsa Israel ketika mereka ditawan, ketika mereka diserang oleh bangsa Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah apa yang dilakukan Allah bagi bangsa Israel itu juga yang dilakukan bagi setiap kehidupan kita? Tuhan sudah membebaskan kita menjadi penebus dalam setiap kehidupan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa, melepaskan kita dari hukum maut akibat dosa. Dia Allah penebus yang kuat dalam setiap kehidupan kita. Kuasanya yang selalu ditunjukkan, kasihnya yang besar selalu ditunjukkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami satu sakit penyakit, betapa kasihnya yang besar, kuasanya yang besar, betapa hebat, betapa kuat Allah menolong setiap kehidupan kita, menguatkan setiap kehidupan kita, bahkan memberikan kesembuhan dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengalami sakit penyakit. Ketika kita mengalami persoalan dalam masalah keluarga mungkin, dalam pekerjaan, betapa Allah menunjukkan hebat dan kuat dalam setiap kehidupan kita, menolong kita dalam kita menjalani, dalam kita menghadapi permasalahan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita mempunyai Tuhan yang hebat, kita mempunyai Tuhan yang kuat, betapa besar kasihnya, kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus mengingat bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang kuat, kasihnya yang besar, kuasanya yang besar, yang selalu ingin Tuhan tunjukkan dalam setiap kehidupan kita.
Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita adalah orang-orang yang sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita sudah menikmati betapa hebat, betapa kuat Allah dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia mengiring Tuhan. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin rindu untuk terus dekat kepada Tuhan. Kita menjadi umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan terus menyatakan, menunjukkan betapa hebat dan kuat Allah dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya kita semua dapat diberkati oleh setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin, yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, pemulihan keluarga, mujizat kesembuhan, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk terus mengingat kami punya Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menunjukkan kehebatanmu, kekuatanmu dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan sebagai umat-umat Tuhan yang telah Engkau tebus, sebagai umat-umat Tuhan yang telah Engkau kasihi dan terus Engkau kasihi. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia mengiring Tuhan. Semakin hari kami semakin mencintai Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kesempatan hari ini Tuhan kami berdoa untuk seorang ibu yang sedang menjalani pengobatan tulang dan paru-paru di rumah sakit. Kiranya Tuhan dengan kekuatan-Mu, dengan kehebatan-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan ibu ini, memberikan kesembuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk pemulihan setiap keluarga-keluarga umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan dengan kasih-Mu, Engkau memulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Dengan kasih-Mu yang akan mengikat kembali setiap anggota-anggota keluarga untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat-Mu bagi setiap umat-umat Tuhan dalam studi, dalam pekerjaan mereka. Kiranya lewat kehidupan mereka boleh mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Semakin hari Tuhan Kau terus teguhkan, kuatkan iman percaya mereka di dalam Engkau. Tetap berpengharapan, tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kiranya hal itu dikalungkan pada leher dan dituliskan pada loh hati kami. Maka kami akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kami mengucap syukur untuk berkat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.